Sekitar tahun 70, atas permintaan daripada ibundanya, beliau pulang ke Madura. Jadi dari Pontianak beliau keliling berdakwah. Makanya di pondok kita Darul Qawah Dakwah banyak santri dari Kalimantan, karena memang beliau dulu pernah berdakwah di sana. Beliau diperintahkan untuk kembali ke Pulau Madura tahun 70, dan beliau masih sempat berdakwah ke Pontianak. Jadi tetap riwa-riwi disempatkan untuk berdakwah. Dan beliau juga mengajar bahasa Arab di pesantren yang ada di Gondang Legi, Malang. Selain itu beliau juga mengajar di pondok pesantren Sidogiri, pondoknya Nahdlatul Ulama, pondok tertua di antara pondok-pondok tertua yang ada di Jawa Timur. Kemudian beliau juga mengajar di pondok Salafiyah As-Safiyah Asam Bagus Situbondo. Dan beliau juga mengajar di pondok Langitan, pondok masyhur Langitan Tuban, dan beberapa pondok-pondok yang lainnya. Kemudian dari hubungan yang harmonis dengan berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, ini yang memudahkan Habib Hasan Baharun untuk mendirikan pondok pesantren tepatnya di tahun 1982. Awalnya ada 6 orang santri yang belajar di rumah sewa di Kota Bangil. Jadi awal mulanya pondok pesantren Darul Qawah Dakwah itu Bapak Ibu ngontrak santrinya 6 ya, ada di Kota Bangil ya. Kemudian semakin hari semakin bertambah santri putri 16 orang. Kemudian beliau tambah sewanya lagi. Dengan jumlah santri yang terus berkembang, maka pada tahun 85 pondok pesantren Darul Qawah Dakwah pindah ke sebuah desa yang masih jarang penduduknya, dan juga belum ada sarana listrik, tepatnya di Desa Raci. Sampai sekarang berdiri pondok Darul Qawah Dakwah Bangil. Jumlah santri pada waktu itu 186 orang ya. Santri yang terdiri dari 142 santri putra dan 48 santri putri. Setelah Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun wafat, yaitu pada tanggal 8 Safar, jadi peringatan haulnya sebenarnya tanggal hari Jumat yang lalu, karena hari Jumat kemarin 8 Safar. Nah, kemudian supaya jamaah juga mendapatkan keberkahan, kita adakan di hari Ahad ini. Sekarang tanggal 10 Safar. Pondok ini kemudian diasuh oleh salah satu anaknya. Jadi setelah beliau wafat, diasuh oleh putra beliau, yaitu Abuya Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, yang sampai saat ini diasuh oleh beliau dan dibantu oleh adik-adiknya, diantaranya Habib Sigaf Baharun, pengasuh pondok putri, kemudian Habib Ali Baharun, pengasuh pondok Dalwa Ba'alawi, ada di desa Belawi, kemudian dirubah menjadi Ba'alawi, yang juga dekat, tidak terlalu jauh dengan desa Raci. Kemudian Habib Husain Baharun juga sebagai pengasuh pondok Dalwa yang ada di desa tersebut ya. Sedikit daripada sifat Abuya Hasan Baharun ya. Beliau punya sifat yang sabar, jadi tegas tapi sabar, itu beliau. Sampai diceritakan pernah suatu hari ada santri yang membuang sisa cucian piring, air cucian piring dari atas, dibuang ke bawah tepat di atas kepala Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Kira-kira kalau jenengan kiai ini pripun niku? Nggih, Pak. Dengan disiram kopokan kali santri ini kira-kira pripun? Langsung nggih, usir santri ini kan ngoten nggih. Kalau beliau tidak. Beliau ketika dengan tidak sengaja santri itu membuang air kemudian terkena di kepala beliau, dipanggil santrinya. Dengan kesabaran hati beliau katakan kepada santri yang membuang air tersebut, untung saja ana yang kena, untung saya yang kena siram. Bagaimana coba kalau orang lain? Bahasanya indah sekali. Untung saya yang kena, gimana kalau temanmu yang kena? Bisa ribut, bisa berantem. Tidak marah beliau. Ini contoh kesabaran, salah satu kesabaran beliau. Sifat beliau yang indah lagi adalah istiqamahnya. Istiqamahnya beliau diantaranya bangun di jam 2 malam. Kebiasaan beliau suka bangun di jam 2 malam, dimanapun dan kapanpun. Walaupun dalam keadaan beliau baru pulang berdakwah di tempat yang jauh, beliau tetap istiqamah bangun jam 2 malam. Dan juga istiqamah membangunkan para santri. Pernah suatu hari diceritakan ketika beliau pulang
daripada salah satu dakwahnya, juga diantaranya dalam cerita juga beliau pulang dari Saudi waktu itu ya. Beliau turun di Jakarta, kemudian singgah di rumah daripada Haji Yusuf yang ada di Bekasi, dan beliau adalah salah satu wali murid di Pondok Darul Qawah Dakwah. Kemudian beliau minta kepada Haji Yusuf ini, Pak Haji, jam 2 tolong bangunkan saya, karena beliau khawatir kalau Pak Haji nanti sungkan, kasihan Habibnya nanti jam 2 terlalu awal lah, nanti saya bangun ke jam 3 saja. Takut tidak istiqomah, beliau telepon santrinya yang ada di pondok, tolong nanti jam 2 atau sebelum jam 2 telepon Pak Haji Yusuf supaya bangunkan saya. Saya ini baru sampai dari Arab Saudi, baru turun, kemudian takut nanti kebablasan, tolong bangunkan saya. Telepon Pak Haji Yusuf, telepon saya supaya saya bangun dari tidur. Itu Abu Ya Hasan. Jadi istiqomahnya luar biasa. Kemudian kalau di pondok pesantren bangun jam 2 ibadah sampai jam 3, beliau bawa lampu apa itu yang pakai minyak nih gue, petromak, kenapa gitu, petromak nih, beliau bawa keliling-keliling untuk bangunkan para santri. Dan saat ini ditiru oleh Abu Ya Zain bin Hasan Baharun. Setiap jam 3 atau bahkan sebelum jam 3 beliau sudah bangunkan para santri dengan motornya ya. Sering dulu kita dibangunkan dengan motor di depan pintu, diklaksoni sama Abu Yazen supaya kita bangun. Jadi terus itu berkelanjutan dan pahalanya pun terus mengalir. Kemudian sifat beliau adalah tawakal. Beliau Abu Ya Hasan Baharun, tawakal dan keyakinannya sungguh luar biasa. Ini yang harus kita tiru tapi sulit untuk kita lakukan. Pernah diceritakan pada saat krisis ekonomi, dulu waktu krisis ekonomi menimpa bangsa Indonesia, beliau justru membangun gedung berlantai 3 untuk madrasah atau asrama santri dengan biaya awal hanya 5 juta. Di saat-saat krisis, orang lagi butuh-butuh duit, beliau malah mau bangun pondok, mau bangun tingkat 3, biayanya cuma 5 juta, dan itu sangat tidak cukup sekali. Untuk biaya semennya saja sudah tidak cukup. Kemudian ada salah seorang yang berkata, ragu dengan niat beliau, berkata kepada beliau, ya Habib, sekarang ini masa krisis, kok malah antum mau bangun pondok? Apa kata beliau? Yang mengalami krisis itu cuma Indonesia. Kata beliau, yang mengalami krisis itu cuma Indonesia, dan kamu harus tahu, Zat yang maha memiliki segalanya tidak akan pernah krisis sampai kapanpun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakalnya begitu luar biasa, dan luar biasanya lagi ini ditiru oleh putra beliau Abu Ya Zain bin Hasan Baharun. Pada beberapa waktu yang lalu pondok putri sudah penuh dan harus ada perluasan, sedangkan perluasan ke atas sudah mentok ya, sudah ditingkat semuanya. Ini butuh beli tanah baru, dan kebetulan ada tanah baru di depan pondok putri ya. Karena mungkin yang pemilik tanah tahu kalau pondok sangat butuh tanah tersebut, akhirnya yang terjadi dijual dengan harga yang sangat tinggi, dijual dengan harga 70 M, bukan 70 juta, 70 miliar. Kira-kira jenengan tahu nyakal duit 70 miliar Pak? Bayangkan 70 miliar saomah ya mungkin ya, 70 M. Kemudian ditawar, ternyata masih tetap 70 M, dan akhirnya didil oleh beliau, disetujui, sudah saya beli 70 M. Dan saat itu tidak ada itu uang, tidak ada itu uang. Makanya saya selalu katakan kepada para pejuang, baik yang ada di pondok Al-Bahjah atau pejuang-pejuang di tempat-tempat lain, madrasah-madrasah, kalau mau bangun madrasah jangan mikirkan duitnya, mulai saja, nanti yang bangun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nyatanya benar, terbukti. Contoh pondok yang biasa kita buat Ahad pagi itu ya, sudah wakaf beberapa lama, cuman belum kita mulai. Saat itu belum kita mulai. Akhirnya Buya Yahya mengajak, ayo Aba Uda, peletakan batu pertama, belum ada Buya biayanya, ayo apa, sudahlah kita mulai peletakan dulu, nanti urusan yang melanjutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar, setelah itu berjalan sampai sekarang bisa ditempati oleh santri seperti itu. Makanya kemarin